Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin mengangkat satu hal yang jarang dibahas jika kita membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia bisnis. Jadi jika membahas hal terkait bisnis, maka yang diulas itu biasanya ya seputar strategi, mindset, business skill, dan kisah inspirasi. Nah, biasanya seperti itu. Tapi di video ini saya tidak akan membicarakan hal tersebut. Karena di video ini saya ingin membicarakan tentang value. Saya ingin membahas value atau nilai-nilai yang sebaiknya dimiliki seorang pengusaha di dalam dirinya. Nah, kenapa saya membahas hal ini? Karena setelah menjadi pengusaha bertahun-tahun, saya sadar bahwa berbisnis itu adalah sebuah perjalanan hidup yang setiap kejadiannya itu wajib diimani, ya. Saat menjadi pengusaha, kita dituntut untuk idealis sekaligus realistis. Kadang bisnis itu berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, ya memang seperti itu. Atau kadang juga bisnis itu tumbuh di atas ekspektasi kita. Nah, sampai saat ini, saya tidak pernah menemukan seorang pengusaha yang perjalanan bisnisnya itu mulus banget, alias bisnis apapun itu hasilnya selalu menanjak. Pasti ada masa-masa di mana bisnis mereka itu turun, walaupun mereka adalah pengusaha yang punya skill hebat sekalipun, ya. Tapi memang hal tersebut itu bukan untuk dikeluhkan. Saya sangat yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Dan apapun yang terjadi kepada diri kita itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Bisa jadi memang ada orang yang bisnisnya itu dibuat turun dulu agar nanti ketika orang tersebut di atas, mereka itu tidak sombong. Atau memang ada orang yang bisnisnya itu dibuat susah dulu agar nanti ketika mereka itu lapang, mereka itu tidak takabur. Intinya semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kebaikan. Nah, disinilah poin pentingnya. Saat seseorang itu memutuskan berbisnis, maka mereka itu akan menemukan banyak kejadian demi kejadian yang kalau nggak disikapi dengan iman, maka bisa jadi pengusaha tersebut itu akan tersesat. Ya, tersesat di sini pengusahanya itu ya jadi materialistis ya, dan mungkin menghalalkan segala cara. Dan kalau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam bisnis, itu salah memilih sikap, maka itu bisa mengubah value atau nilai dalam diri orang tersebut. Nah, value dalam diri seseorang pengusaha ini adalah hal yang penting, tapi jarang dibahas. Emang sepenting apa sih value dalam diri pengusaha itu? Kita ambil perumpamaan isi botol ya. Tahu botol kan? Ya, botol lah. Nah, botol itu kalau isinya air putih, begitu dijual itu harganya bisa 5 ribuan. Itu kalau isinya air putih. Nah, begitu diisi dengan air yang lebih enak, yang ada rasanya, harganya itu bisa naik, bisa jadi belasan ribu atau puluhan ribu. Yang awalnya itu hanya sekian ribu. Nah, begitu isinya sudah enak dan ada manfaatnya, ya bermanfaat banget, menyehatkan lah, atau membuat segar lah, atau apalah sejenisnya, harganya itu bisa melambung tinggi. Nah, tapi begitu botol itu isinya diisi dengan air comberan, itu dikasih gratis saja ke orang-orang itu nggak mau, begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Dari perumpamaan tersebut kita bisa belajar bahwa nilai-nilai yang dianut dalam diri seseorang atau nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang itu akan menentukan apakah seseorang itu mahal atau tidak, ya. Itu perumpamaan dari botol tadi itu. Botol isinya beda, harganya beda. Apalagi dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dianutnya itu beda. Pasti harganya atau pasti kualitas orang itu juga berbeda. Nah, banyak orang itu derajat hidupnya naik itu karena mereka menjaga nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang turun derajatnya, mohon maaf ya, karena value dalam dirinya itu bergeser. Kalau seseorang itu tidak memiliki nilai dalam dirinya, maka orang tersebut itu akan mudah tergelincir. Nanti ketika berbisnis, mereka itu menghalalkan segala cara lah, sikut sana sikut sini lah untuk mendapatkan apa yang dia mau. Padahal melakukan hal itu seperti menggali lubang untuk diri sendiri. Kalau meneruskan cara bisnisnya dengan cara buruk, maka lubangnya itu akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan nanti akan mengubur orang itu, ya. Sudah banyak cerita orang yang berbisnis dengan cara salah, akhirnya itu jatuh tepat di puncak karirnya. Karena itu, saya setulus hati itu tidak ingin banyak teman-teman pengusaha itu kehilangan value dalam dirinya. Jadi saya putuskan untuk membuat video ini. Nah, dalam video ini ada beberapa nilai yang perlu dianut oleh seorang pengusaha. Kalau ada yang memegang semua nilai dalam video ini, maka insya Allah bisnisnya itu akan jadi bisnis yang membesarkan hidup pengusahanya dan sekaligus memberikan manfaat besar untuk orang banyak, insya Allah. Nah, lantas apa saja nilai-nilai yang harus dipegang itu? Kita mulai dari nilai yang pertama ya. Value pertama itu adalah seorang pebisnis itu harus punya prinsip bahwa business is good things, ya. Alias bisnis itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bisnis itu artinya bukan ini untung sebelah sana rugi, bukan seperti itu. Bukan penjualnya untung tapi konsumennya rugi, bukan seperti itu, ya. Bukan tipu menipu, bukan seperti itu. Tapi bisnis itu adalah hal yang baik. Jadi sebagai pebisnis kita harus mencari yang namanya win-win solution. Kalau transaksi sini untung, sana untung, bukan salah satunya. Dan ini itu nggak hanya berlaku di transaksi aja. Karena bisnis artinya melakukan hal-hal baik, maka prosesnya itu harus baik, produknya itu harus baik, pelayanannya harus baik, isinya harus baik, ya. Saya ulangi, karena bisnis artinya melakukan hal-hal baik, maka prosesnya itu harus baik, produknya itu harus baik, pelayanannya harus baik, isinya harus baik, ya. Bisnis adalah good things. Business is good things. Bisnis isinya adalah hal-hal baik. Jadi, bisnis kita harus bisa menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau dengan berbisnis malah ada yang jadi lebih buruk daripada sebelumnya, maka lebih baik nggak usah bisnis saja, ya. Bisnis apapun itu harus membuat pengusahanya jadi lebih baik, karena bisnis itu good things.
Karena bisnis itu adalah hal yang baik. Semua yang berasal dari bisnis kita harus baik, dan kita yang menjalani bisnis itu juga jadi harus orang baik. Seperti itu, ya. Itu nilai pertama. Business is good things. Nah, kita masuk ke nilai kedua. Nilai kedua, seorang pebisnis harus punya prinsip bahwa tanpa disiplin itu nothing. Jadi, pada dasarnya pebisnis itu memimpin bisnisnya. Ya, saya ulangi, pada dasarnya pebisnis itu memimpin bisnisnya. Dan kalau dia tidak bisa disiplin, maka dia tidak bisa memimpin siapapun. Ya, orang yang tidak bisa disiplin, dia tidak bisa memimpin apapun dan tidak bisa memimpin siapapun. Kalau bisnisnya masih sendirian, dia harus disiplin. Begitu bisnisnya sudah punya karyawan, dia harus lebih disiplin lagi. Jadi, pengusaha itu bukan time freedom, tapi time owner. Dia yang atur waktunya, bukan dia bebas menggunakan waktu semaunya. Ya, saya ulangi, pengusaha itu bukan time freedom, pengusaha itu time owner. Dia yang atur waktunya, bukan dia bebas menggunakan waktu semaunya. Kalau ada pengusaha bangun seenaknya, kerjanya seharian itu cuma malas-malasan, semaunya sendirilah, ya, pegang kalimat saya. Biasanya orang yang seperti itu bisnisnya nggak akan kemana-mana. Ini bukan nyumpahin ya, memang seperti itu. Pengusaha itu memimpin bisnis, dan sikap seorang pemimpin itu adalah disiplin. Kalau ada orang yang mencapai sesuatu hari ini, itu karena mereka telah membayar usahanya di masa lalu. Mereka disiplin di masa lalu, akhirnya mencapai sesuatu di masa sekarang. Nah, saya sering berpikir, kalau sekarang, ya, di zaman ini, di zaman seperti ini, di zaman dimana informasi itu bertebar di mana-mana. Kalau sekarang ada orang buka bisnis, terus mohon maaf nih ya, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal sudah lama berbisnis, sudah sekian tahun, sudah berapa tahun, tapi masih gitu-gitu aja bisnisnya. Itu orang keterlaluan banget. Ya, bayangin aja, sekarang itu mau belajar ilmu bisnis itu mudah. Di sana sini tuh tersedia fasilitasnya. Kalau mau belajar apa aja juga sudah ada yang mau berbagi kok. Nah, terus sudah disediakan fasilitas seperti itu, masih ada yang nggak mencapai apapun. Nah, ini artinya ada yang salah sama orang itu, ada yang salah sama diri pengusaha itu. Pasti orang itu nggak disiplin. Ya, ingat rumus ini ya. Hasil bisnis itu sama dengan akumulasi kerja. Jadi, kalau kita disiplin, nanti suatu saat nanti, itu akan terkumpul, akan terakumulasi, dan itu akan menghasilkan sesuatu. Ya, kerja di masa sekarang, itu akan terakumulasi, dan akan menghasilkan sesuatu di masa depan. Nah, saat seseorang itu memutuskan jadi pengusaha, maka orang tersebut butuh daya tahan di atas orang rata-rata. Nggak boleh lembek, nggak boleh gampang ngeluh, nggak boleh mut-mutan. Harus disiplin, ya. Lebih baik menahan sakitnya disiplin, daripada harus menanggung pedihnya penyesalan. Itu value kedua. Tanpa disiplin, nothing. Pengusaha yang malas-malasan, bisnisnya itu nggak kemana-mana. Apalagi kalau malasnya itu di fase mulai. Baru mulai sudah malas-malasan, ini mau jadi apa? Begitu ya. Sekarang kita masuk ke value ketiga. Value ketiga, seorang pengusaha itu harus percaya bahwa setiap orang itu pasti ada rezekinya, termasuk dirinya sendiri. Dulu, sedikit berbagi cerita, waktu saya mulai jadi pengusaha, saya selalu dicerca dengan kalimat, jangan jadi pebisnis, jangan jadi pengusaha, uang bulanannya itu nggak pasti. Saya ketika ditanya, lagi sibuk apa Dew sekarang? Ketika saya mengatakan saya lagi jadi pengusaha, ya selalu kalimat itu yang saya terima. Jangan jadi pebisnis, uang bulanannya nggak pasti, seperti itu. Nah, sekarang setelah melalui prosesnya sekian tahun, mau tahu apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah, iya benar, uang bulanannya nggak pasti, tapi setiap orang itu pasti ada rezekinya. Ya, uang bulanan itu memang nggak pasti, bisa besar banget, begitu. Justru yang uang bulannya pasti itu yang seharusnya khawatir. Kenapa? Karena kebutuhan setiap bulan itu juga nggak pasti. Nanti bulan ini butuh inilah, bulan depan itu butuh itulah, bulan nanti butuh yang lain lah. Nah, kalau kebutuhan bulanan yang nggak pasti ini di cover sama penghasilan yang tetap, penghasilan yang pasti, ujungnya itu pasti bingung juga. Jadi daripada mencari kepastian, lebih baik fokus aja pada fakta di mana bahwa setiap orang itu pasti ada rezekinya. Ya. Kita sebagai seorang pengusaha harus yakin bahwa setiap orang ada rezekinya. Cuma belum jelas apa bentuknya dan berapa nominalnya. Nah, karena itu kita itu ikhtiar, kita usaha, kita berdoa. Dan ingatlah selalu bahwa ada kaidah penting di mana yang mencukupi hidup kita itu bukan bisnis, bukan kerja kita, bukan strategi kita, bukan hal-hal yang kita usahakan. Tapi yang mencukupi kita itu adalah Allah Ta'ala. Ya, saya ulangi, yang mencukupi hidup kita bukan dari bisnis kita, bukan dari apa yang kita kerjakan. Tapi yang mencukupi kita itu adalah Allah. Allah langsung yang mencukupi hidup hambanya. Jadi bergantung aja kepada Allah. Nah, bagaimana caranya agar selalu ingat untuk bergantung kepada Allah? Agar selalu ingat bergantung kepada Allah, saya biasanya itu ingat sebuah hadis qudsi, ya. Ada hadis qudsi yang berbunyi seperti ini. Wahai anak Adam, jika engkau menggantungkan urusanmu kepadaku, maka aku akan mencukupi dan mengurusmu. Tapi jika engkau bergantung kepada selain aku, maka aku akan membiarkan kamu dengan ketergantunganmu, ya. Bobot hadis qudsi ini itu berat banget. Ya, coba kita perhatikan baik-baik ya. Yang sok-sok bisa, sok-sok ahli, yang pakai hitungan ini itu, yang bergantung kepada masa lalu, bergantung kepada hal selain Allah itu pasti terjerumus. Kenapa? Karena salah bergantung. Tahu kan pengertiannya hadis qudsi itu apa? Jadi sedikit aja ya, hadis qudsi itu adalah Allah itu wahyukan sesuatu langsung ke Rasul. Tapi itu bukan bagian dari Al-Quran. Jadi itu tetap dari Allah juga. Nah, dari hadis qudsi yang kita bahas ini, lewat Rasul, Allah itu manggil kita. Katanya Allah apa? Wahai anak Adam. Nah, siapa tuh anak Adam? Anak Adam itu ya kita-kita ini, manusia ini.
Di kalimat pertama Allah itu berkata seperti ini, jika engkau menggantungkan urusanmu kepadaku, maka aku akan mencukupimu dan mengurusmu. Ya, bagi yang kenal sama Tuhannya, kalimat barusan ini luar biasa banget. Kita cuma disuruh bergantung, tapi Allah itu cukupi, Allah itu akan urus. Ya bayangin ya, misal ada orang kaya, uangnya itu sekian triliun. Nah itu ngomong ke kita, sudah gak usah pusing, aku akan mencukupi dan ngurus hidupmu lah sampai kamu mati nanti. Senang gak kita? Ngerasa aman gak kita? Nah, orang kaya aja bisa memberikan kita perasaan seperti itu. Sedangkan ini Allah yang mengatakan, aku akan mengurusmu. Allah ini bukan lagi kaya, tapi maha kaya, bahkan maha mengayakan. Bukan punya ini itu aja, tapi punya semuanya. Ya, Allah itu gak punya ini, gak punya itu, tapi Allah itu punya semuanya. Yang punya semuanya itu berkata, bergantung kepadaku, aku akan mencukupi dan mengurusmu. Nah, kita malah cari-cari yang lain. Wajar kalau orang yang mencari hal-hal yang lain selain Allah, itu hidupnya jadi carut marut. Oke? Nah, kalimat berikutnya ini juga coba kita soroti. Apa yang terjadi kalau kita bergantung kepada selain Allah? Allah itu akan biarkan, ya. Ngeri ini ancamannya, dibiarkan Allah. Misal ada anak itu ditelantarkan orang tuanya. Apa yang terjadi pada hidup anak itu? Pasti terseok-seok kan? Nah, ada orang dicueki sahabatnya, rasanya nggak enak. Ada karyawan dimusuhi rekan kerjanya, pasti nggak asik, pasti nggak enak lah. Nah, ini dibiarkan pemilik alam semesta yang punya akses memerintah malaikat, yang punya akses menakar rezeki, yang mengatur semua kehidupan di sekitar kita, kenalan kita, benda-benda kita, zat-zat di sekitar kita, yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Kan serem banget kalau kita dibiarkan Allah. Jadi kalau kita ikhtiar, harapnya itu nggak boleh salah. Kita usaha, kita sempurnakan ikhtiar, kita sempurnakan usaha kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita tawakal. Kita bergantung ke Allah, kita yakin Allah yang cukupi. Ya, jangan bergantung kepada yang lainnya. Kita jalani setiap episode kehidupan itu pakai iman. Kalau memang itu takdir kita, ya akan sampai ke kita. Kalau bukan takdirnya, ya itu yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan bisnis yang menghidupi kita. Yang menghidupi kita itu Allah. Bukan bisnis yang mencukupi kita. Yang mencukupi kita itu Allah. Jadi bergantung hanya ke Allah. Bisnis itu cuma jalannya saja. Bisnis cuma jalannya aja. Jadi disetel keyakinannya. Yang pertama yakin kalau semua orang itu pasti ada rezekinya, dan yang kedua yakin kalau yang mencukupi itu Allah. Begitu. Kalau seseorang itu punya keyakinan seperti ini, maka orang tersebut itu jadi lebih tenang dalam berbisnis. Dia nggak perlu khawatir hal-hal yang tidak perlu dia khawatirkan, karena setiap orang ya punya jatah rezeki masing-masing. Clear ya? Jadi seorang pebisnis harus percaya bahwa setiap orang itu ada rezekinya, termasuk dirinya sendiri. Nah, lanjut ke value keempat. Seorang pengusaha itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi. Semua itu bisa terjadi, ya. Kalau saat ini sedang sempit, susah, sulit, itu tenang aja. Semua itu sementara. Ya, saya ulangi, semua itu sementara. Tidak ada badai yang abadi, tidak ada malam yang tidak berganti. Badai itu akan selesai, malam akan berubah jadi pagi. Semua itu ada waktunya. Begitupun kalau lagi lapang, lagi tinggi, lagi di atas. Jangan sombong. Itu semua itu titipan yang akan ditanya dari mana dapatnya dan digunakan untuk apa. Jadi kalau sampai salah cara menyikapinya, bisa-bisa ke lapangan itu berubah jadi musibah, ya. Kuncinya itu tetap rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak tinggi saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci. Kalau kita sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kita tidak akan ceroboh menjalani setiap episode dalam perjalanan bisnis kita. Seorang pengusaha yang sadar bahwa semua hanyalah masalah waktu, akan sabar kalau lagi dapat ujian dan akan bersyukur kalau lagi dapat rezeki, ya. Sabar kalau lagi diuji, syukur kalau dapat rezeki. Nah, yang bisnisnya lagi bagus, hati-hati. Kalau lupa bersyukur, bisa jadi masalah. Dan berita baik juga untuk yang bisnisnya lagi diuji. Kalau disikapi dengan sabar, insya Allah berbuah baik di kemudian hari. Nah itu ya, sudah 4 value. Sekarang kita masuk ke value terakhir. Value terakhir adalah, seorang pengusaha harus menjaga niatnya. Ini adalah value terakhir di video ini. Rasulullah itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawah. Amal itu tergantung niatnya, dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jadi kalau salah niat, pasti salah hasilnya. Beda niat, beda hasilnya, ya. Kita coba belajar dari 2 hadis. Ya, saya akan menyampaikan 2 hadis. Hadis pertama itu dari Ka'ab bin Ujroh. Jadi ada seorang laki-laki berpapasan dengan Nabi. Para sahabat Rasulullah itu melihat keuletan dan semangat dari laki-laki tersebut, ya, saat bekerja. Nah, ketika melihat keuletan dan semangatnya, para sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, seandainya ya keuletan dan semangatnya ini untuk di jalan Allah. Nah, sahabat-sahabat itu berkata seperti itu. Tahu nggak apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW itu bersabda, jika ia keluar berusaha mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka ia itu di jalan Allah. Jika ia, orang itu, laki-laki itu keluar berusaha mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia di jalan Allah. Jika ia berusaha mencari nafkah untuk mencukupi dirinya agar tidak meminta-minta, maka ia juga di jalan Allah. Jika ia keluar untuk tujuan pamer, ria, dan berbangga, maka ia berada di jalan setan. Ya, itu hadis pertama. Nah, ada hadis kedua yang mirip juga, bedanya dari Abu Hurairah. Ya, ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul pemuda. Ketika kami melihat dia, kami berkata, duhai seandainya pemuda ini memanfaatkan masa muda, semangat dan kekuatannya di jalan Allah. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah itu bersabda, apakah perjuangan di jalan Allah itu hanya untuk yang terbunuh berperang saja?
Kata Rasulullah dilanjutkan, barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk dirinya dalam rangka menjaga kehormatannya agar tidak meminta-minta, ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang berusaha bekerja untuk hanya memperbanyak harta semata, ia berada di jalannya setan. Nah, apa yang kita pelajari dari dua hadis barusan? Dari dua hadis barusan kita belajar bahwa bekerja keras itu boleh, asalkan niatnya itu benar. Kalau bisnis itu niatnya untuk mencari nafkah, menjaga diri, beramal lebih banyak, itu boleh. Jadi bukan niat untuk dunia aja. Nah, orang-orang ini sering salah. Mereka bisnis niatnya hanya untuk dunia saja. Kaya di dunia, punya ini, punya itu. Itu yang salah. Harusnya diniatin lillahi ta'ala, untuk nafkah lah, menjaga diri lah, beramal lebih banyak lah. Nah, kita harus sadar bahwa bisnis itu akan menghabiskan waktu kita. Kadang ya ada orang yang mikirin bisnisnya itu dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya bisnis aja kerjaannya. Bangun, bisnis lagi sampai mau tidur, begitu terus. Nah, itu gawat kalau sampai niatnya itu salah. Jadi harus dicek niat bisnisnya apa. Waktu boleh habis untuk bisnis, tapi sebisa mungkin jadikan bisnis itu bernilai amal. Ya, lagi promosi, ingat ke Allah. Di komplain konsumen, ingatnya ke Allah. Ngobrol ke tim, ngobrol ke siapa pun yang berhubungan dengan bisnis kita, itu ingatnya ke Allah. Apapun aktivitas bisnisnya, yang diingat itu Allah. Ya, jadi berbisnislah karena Allah, karena mengharapkan pahala, bukan karena mengejar dunia. Itu ya. Jadi begitu. Jadi yang value yang kelima itu dijaga niatnya. Jujur aja, kalau kita berbicara tentang value seorang pengusaha, pasti ada banyak sekali poin-poin yang perlu kita bahas. Tapi di video ini, saya share 5 poin aja. Saya yakin pengusaha yang pegang nilai-nilai yang ada di video ini atas izin Allah, itu akan jadi pengusaha yang luar biasa. Insya Allah seperti itu ya. Kalau kita review, coba kita review value-value yang ada di video ini. Itu yang pertama, itu tidak keluar darinya kecuali sesuatu yang baik-baik. Ya, jadi business is good things. Tidak keluar darinya kecuali sesuatu yang baik-baik. Yang kedua, tanpa disiplin itu nothing. Dia bekerja dengan disiplin. Ketiga, orang tersebut tawakal. Yakin bahwa bukan bisnis yang mencukupi, tapi Allah. Jadi dia akan menyempurnakan pekerjaannya, tapi dia tidak berharap dari situ. Nah, keempat, itu tidak sombong dan tidak minder, karena tidak ada yang abadi. Dia paham bahwa di dunia ini itu episode-episodenya itu hanyalah episode-episode sementara aja. Dan yang kelima, yang terakhir, itu diniatkan semuanya lillahi ta'ala. Bisnisnya karena berharap ridhonya Allah. Seperti itu ya. Silakan ditanamkan prinsip-prinsip barusan dalam hidup Anda. Jadikan pedoman dasar bisnis Anda. Saya berharap siapa saja yang memegang 5 value-value dalam video ini, itu semoga jadi pebisnis yang bertakwa dan bertawakal. Amin. Oke, sebagai penutup di video ini, saya ingin katakan bahwa dulu saat mau mulai jadi pengusaha, saya pernah didoakan oleh mentor saya, ya salah satu mentor saya. Jadi salah satu mentor saya itu pernah mengatakan, jadi beliau tuh mendoakan semoga saya itu jadi pengusaha yang sukses, yang berkhidmat kepada agama, jadi seorang pengusaha yang senantiasa merindukan surga dan tidak lalai dalam mengingat Allah. Nah, lewat video ini saya doakan hal yang sama kepada Anda. Semoga semua orang yang menonton video ini itu jadi pengusaha yang sukses, yang fokus dalam agamanya, senantiasa rindu kepada surga, dan sepadat apapun aktivitasnya itu tidak membuatnya lalai dalam ingat kepada Allah. Amin. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Saya cukupkan dulu videonya. Semoga banyak manfaat yang bisa dipetik dalam video ini. Amin.